Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Tentu tidak lupa, sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin. Nah, pada ceramah kali ini, saya akan membahas mengenai topik perkembangan teknologi pada zaman yang sudah modern ini, apa aja sih dampaknya, dan bagaimana caranya kita memanfaatkan adanya kemajuan teknologi pada saat ini. Pada zaman modern sekarang ini, di mana teknologi telah semakin canggih serta semakin maju, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah. Dengan perkembangan teknologi saat ini, seharusnya kita semua dapat memanfaatkan untuk kegiatan yang lebih baik dan positif. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat ini pula, seharusnya kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini, banyak dari kita yang justru semakin menjauh dan sibuk akan tugas kita yang sebenarnya. Dan perkembangan teknologi saat ini justru membuat kita lupa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Yang pertama, banyak para remaja yang sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi karena mereka dapat dengan mudah menemukan serta dapat dengan mudah mengakses situs-situs seperti itu karena memang sudah banyak beredar di internet. Yang kedua, dengan adanya internet akan dijadikan ajang penjudian online di kalangan remaja, bahkan sampai kalangan tua. Banyak remaja saat ini yang sudah kecanduan untuk terus bermain judi online, yang akhirnya mereka berujung untuk melakukan pinjol karena mereka sudah mengeluarkan banyak uang sehingga mereka meminjam ke pinjol tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga, terjadinya banyak penipuan, khususnya di bidang transaksi jual beli online. Sudah banyak kejadian penipuan melalui jual beli online saat ini, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet dan selektif dalam menggunakannya, serta benar-benar harus memahami apakah transaksi yang kita lakukan itu benar-benar aman atau tidak. Nah, seharusnya kita tuh sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan melalui internet agar dapat dilihat dan menjadi inspirasi orang-orang yang melihatnya. Berikut beberapa contoh dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Yang pertama tuh mampu mempersingkat proses membagi informasi, baik informasi yang ada di dalam negeri maupun informasi yang ada di luar negeri. Baik informasi yang positif maupun informasi yang negatif dapat kita temukan semua di dalam internet. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih mudah dan efektif serta efisien. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan para pegawai kantoran tidak harus datang ke kantor untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Mereka dapat mengerjakan di rumah, di kafe, bahkan saat mereka sakit pun mereka masih dapat mengerjakannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka, seperti yang pernah kita lakukan waktu pandemi COVID-19. Universitas Islam Indonesia juga melakukan sistem pembelajaran secara online yang dapat dilakukan di rumah saja melalui media Zoom. Karena seperti yang kita ketahui, kita semua tuh bisa menyebarkan banyak hal baik melalui media sosial dan internet ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah untuk diserap oleh orang banyak. Dan sebaliknya, kita juga dapat menyebarkan banyak hal buruk melalui media dan internet ke seluruh dunia, dapat dilihat dan dicontoh oleh banyak orang pula. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebar dapat menjadi amal jariah bagi kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita menyebar keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir, meskipun kita telah meninggal dunia, serta menjadi contoh buruk bagi orang-orang yang melihatnya. Dengan begitu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Juga harus memilah dan serta memilih tontonan serta informasi mana yang baik
dan bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar. Karena banyak juga informasi-informasi yang hoax, sehingga kita percaya padahal hal itu hanya bohong. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan di dalam media sosial atau secara langsung, maka bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi kita juga akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa membalas semua perbuatan baik kita tanpa terkecuali. Sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik perbuatan buruk dan perbuatan baik. Selain Allah, malaikat juga mengawasi kita serta mencatat semua perbuatan-perbuatan kita, baik perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, kita tuh harus selalu berbuat baik, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatan tersebut. Namun, walaupun tidak ada yang melihat, Allah dan malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apa yang kita lakukan. Adapun hadis riwayat dari At-Tabrani dan Ibnu Asakir, hadis nomor 1474, Rasulullah SAW bersabda, "Kubudilah kata roh, beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa ilam takun taroh fa innahu yaroh. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Wa atut nasakatil mauta, dan anggaplah bahwa seakan-akan kamu hendak mati. Wa iya kawada madum wa ina as mustajab, jauhi dan hati-hati dari orang-orang yang dizalimi. Wa amas sis takhokum an yashada sholata aim wa isya wa subha walaka kan yasya fa'al. Dan siapa di antara kalian yang mampu untuk sholat subuh dan sholat isya berjamaah, walaupun dia merangkak untuk mendatanginya, hendaknya ia lakukan." Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbuat baik, maka jangan menunggu agar dilihat oleh banyak orang. Justru akan lebih baik jika kita ikhlas dalam melakukan perbuatan baik tersebut, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu. Ketika kita hendak berbuat baik, seperti contohnya bersedekah di depan banyak orang yang melihat, maka bisa muncul rasa sombong dari diri kita. Karena hal ini pula, ketika ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara bersembunyi, diam-diam, dan dilakukan ketika tidak ada banyak orang yang tahu atau sadar bahwa kita sedang bersedekah untuk menghindari rasa sombong tersebut. Nah, saat ini sedekah itu juga bisa dilakukan dengan banyak cara, kapan aja dan di mana aja. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak para influencer atau artis yang memanfaatkan dengan membuka donasi-donasi online. Jadi kita bisa melakukan donasi hanya melalui internet, seperti donasi yang dilakukan untuk Palestina. Banyak yang melakukan open donasi hingga mencapai target, lalu uang itu akan dikirim dalam bentuk barang dan makanan pokok untuk Palestina yang dalam kondisi sedang kesusahan dan kesulitan. Nah, ingatlah untuk selalu senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun dan ikhlas ketika melakukannya, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Dan perlu diingat bahwa kebaikan dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja, tidak hanya berdonasi, seperti menyalurkan kebaikan di media sosial dan internet juga termasuk ke dalamnya. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan ceramah, mohon maaf untuk dimaklumi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amal serta pembelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan dan bijak dalam menggunakan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.